doktrin ya Allah menjadi manusia itu. Nah, jadi hal yang mendasar sebenarnya itu gitu ya. Ya, karena kan Allah Tuhan itu kan sang pencipta. Nah, ya gitu. Jadi bagaimana mungkin ya yang dinamakan Allah Tuhan sang pencipta itu kok bisa jadi Tuhan lahir? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, mari dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali untuk berapologetik, untuk menjawab mereka yang terus berbohong, bertakiyah, dan juga menghina kekristenan, dan apalagi mengaku-ngaku sebagai pendeta, misionaris, mengaku sebagai romo, imam, lulusan dari Vatikan Roma lah, lulusan dari ya S3, Esteller, dan macam-macam ya, yang mereka selalu bilang, dan mereka menggunakan itu untuk naik panggung di agama seberang, yaitu agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang katanya mengaku sebagai majelis ya di satu sinode sebelumnya ya, sinode gereja suku kalau nggak salah teman-teman sekalian. Kemudian dia berpindah ke Gereja Setia Indonesia, yaitu GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia ya. Jadi di tempat saya teman-teman, di mana saya pelayanan di Kalimantan ini ya, banyak sekali gereja-gereja GKSI. Nah, dia diangkat jadi pendeta di sana, dan akhirnya dia mendapatkan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal di dalam kekristenan. Akhirnya dia tinggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Oleh karenanya teman-teman, nanti kita akan memberikan tanggapan kita. Namun sebelumnya, mari kita menonton videonya supaya kita bisa ketawa bersama-sama. Berikut videonya. Kok bisa masuk Islam kan gitu ya. Sebenarnya kan kembali ya. ya. Ya, jadi saya lebih kepada yang praktika, yang logikanya gitu. Jadi kalau soal Islam saya sudah lama ya, sudah lama kenal gitu. Jadi ketika doktrin ya Allah menjadi manusia itu, nah, jadi hal yang mendasar sebenarnya itu gitu ya. Ya, karena kan Allah Tuhan itu kan sang pencipta. Nah, ya gitu. Jadi bagaimana mungkin ya yang dinamakan Allah Tuhan sang pencipta itu kok bisa jadi Tuhan lahir? Kan gitu ya. Jadi itulah hal yang mendasar. Berarti intinya kan bahwa la ilaha illallah gitu kan, tiada Tuhan selain Allah gitu. Bahwa Allah itu, Tuhan itu satu gitu. Nah itu masih banyak sih yang lain gitu, tapi yang hal-hal yang mendasar itu dia gitu. Itu yang membuat saya sudah bulat berkeyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Apa dulu pernah jadi pendeta, Romo? Saya pendeta di Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Berapa tahun? Tahbisan 2011. Sebelum itu saya majelis di Gereja Batak Karo Protestan juga. Jadi di pelayanan gereja saya dari 2007. Jadi 2007 ke 2020 kurang lebih 13 tahunnya ya. Di daerah mana itu? Kalau dulu di majelisnya 2007 itu sampai 2009 atau 2010 itu di daerah Minas ya, di Riau. Oh, Riau. Ya, dan juga saya terakhir pendeta di Riau. Ya, teman-teman sekalian,
Itulah penjelasan dari seorang mualaf ini yang mengaku sebagai majelis dan juga mengaku seorang pendeta dan pada akhirnya dia tinggalkan Kristen masuk ke agama Islam. Dan ini sangat lucu sekali teman-teman sekalian karena alasannya itu sama sekali tidak masuk akal. Dan saya saat ini teman-teman mengulas kembali tentang latar belakangnya diceritakan ketika temannya bertanya, apakah bapak dulunya seorang pendeta? Lalu dia katakan, dulu dari 2007 hingga 2009 atau 2010 katanya sebagai majelis gitu ya, sebagai majelis. Lalu dari 2010 itulah ya langsung dia bergabung di Gereja Setia Indonesia atau Gereja Kristen Setia Indonesia. Lalu di situ ditabiskan menjadi seorang pendeta. Wow, begitu cepat teman-teman sekalian. Dia tadinya orang yang hanya majelis ya, karena biasanya majelis itu adalah orang-orang yang dianggap rohaniawan aja gitu ya. Karena mereka tidak berlatar belakang teologi ya misalnya gitu. Dan akhirnya katanya dia diangkat jadi seorang pendeta. Nah, yang menarik di sini yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin secepat itu dia itu sudah langsung diangkat menjadi seorang pendeta di GKSI atau Gereja Kristen Setia Indonesia yang justru ya tidak nyambung dari jabatannya sebelumnya di mana dia seorang majelis di Gereja Batak Karo. Nah, teman-teman, ini sangat lucu dan sama sekali tidak benar ya. Kenapa? Untuk menjadi seorang pendeta itu tidak gampang teman-teman sekalian. Ya, orang yang sudah selesai teologi yang sudah belajar sampai 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun belajar sampai S2-nya, sampai S3-nya kadang-kadang. Lalu itu bergabung di sebuah organisasi gereja Kristen Protestan, itu tidak langsung diangkat jadi pendeta. Ada prosedurnya, ada ujian-ujiannya. Dia harus mengabdi beberapa tahun. Dia harus melayani dengan baik dulu. Di sana ada penilaian-penilaian khusus dari sinode gereja yang dia layani. Barulah nanti diputuskan apakah dia layak diangkat jadi pendeta atau tidak. Jadi menjadikan seseorang jadi pendeta itu bukan segampang membalikan telapak tangan ya, seperti yang dilakukan oleh ustadz bodoh ini. Oke. Nah, teman-teman, 2007 sampai 2010 menjadi majelis dan 2011 sampai 2021 jadi pendeta di KIKSI. Kalau ya dihubungkan bisa-bisa aja lah ya, bisa-bisa aja lah dulu, masih bisa masuk akal dikit. Tapi yang lucunya adalah waktu yang begitu singkat yang digunakannya. Bayangkan itu. Jadi dia sampai 3 tahun lalu dia hanya majelis. Lalu kok bisa diangkat jadi pendeta? Dan lebih mirisnya, dia diangkat jadi pendeta di organisasi yang lain atau di sinode yang lain. Tentu ini rumit teman-teman sekalian. Otomatis dia harus penyesuaian lagi dalam beberapa tahun. Karena itu tidak bisa diperhitungkan kepadanya. Lalu tiba-tiba dia masuk ke GKSI yang tadinya dia majelis. Pindah ke sinode GKSI langsung dia akan jadi pendeta. Itu tidak akan pernah terjadi. Ya, di tempat saya di sini teman-teman sekalian, ya, itu banyak sekali GKSI. Itu pengangkatan paling cepat, ya, paling cepat untuk menjadi seorang pendeta. 5 tahun telah mengabdi sebagai gembala jemaat. 5 tahun baru diangkat jadi seorang pendeta. Dan itu pun ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah lebih 10 tahun, tetapi karena pelayanannya di lapangan dan juga prosedur-prosedur tentang doktrinal dan aturan-aturan di GKSI itu tidak dia memenuhi atau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak diangkat jadi pendeta. Jadi tidak gampang. Lah begitu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh mualaf ini, wih begitu mudah sekali, enak ya. Apakah memang GKSI ini takut dengan dia? Sinode GKSI ini takut dengan bapak ini sehingga langsung diangkat jadi pendeta gitu ya, atau memang GKSI ini yang abal-abal gitu? Tentu saja tidak teman-teman sekalian. Oke. Nah, menarik di sini yang membuat dia meninggalkan Kristen karena doktrin Tuhan menjadi manusia. Nah, ini akan kita bahas saat ini teman-teman sekalian. Jadi pertama-tama sebelum saya menjawab hal ini saya mau katakan gini. Yang tidak masuk akal kalau manusia jadi Tuhan. Oke? Kalau manusia jadi Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan jadi manusia sangat masuk akal. Karena Tuhan di dalam perjanjian lama itu menyatakan dirinya kepada manusia. Itu adalah wujud ya apa saja yang dia mau. Pernah ya melalui wujud malaikatnya gitu. Pernah juga
ya dari wujud api gitu ya, menyatakan dirinya diri semak-semak ya, tetapi semak itu tidak terbakar dalam berupa api kepada Musa gitu. Dan ada banyak lagi penyataan-penyataan yang disebut dengan epifania ya. Allah menyatakan dirinya. Teman-teman, tidak bisa dibatasi kuasa Allah yang maha tinggi itu. Nah, kalau tadi dikatakan karena itulah yang menyebabkan dia meninggalkan Kristen. Ini cemen sekali gitu loh. Otomatis dia bukan seorang pendeta. Otomatis dia bukan seorang majelis dulu. Kok semacam itu ya? Sebegitu gampangnya untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran Muslim. Karena orang Kristen yang sudah menjadi pelayan gereja itu sangat tidak mudah untuk berpindah agama. Kecuali dia punya masalah. Kecuali dia punya masalah, tidak dihargai dan lain sebagainya, mencari jabatan, mencari popularitas itu, ya itu lain cerita. Tapi pada dasarnya orang-orang yang sudah sungguh-sungguh apalagi sudah menjadi pengerja gereja tidak gampang untuk meninggalkan kekristenan. Teman-teman sekalian, benarkah bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia? Ya, kenapa Allah harus menjadi manusia? Ya, ini dia yang menjadi rahasia besar dan hanya diketahui oleh orang-orang Kristen dan yang mau membuka hati untuk mendengarkan Injil keselamatan itu. Allah menjadi manusia karena usaha manusia untuk memberikan kebaikan, menyelamatkan dirinya itu akan sia-sia. Itu sebabnya mulai dari perjanjian lama para nabi-nabi melakukan yang namanya kurban penghapus salah, kurban penghapus dosa, tetapi itu tidak sempurna bagi Allah. Itu sebabnya Allah menjadi manusia agar menyelamatkan manusia itu sendiri dari hukuman dosa mereka. Teman-teman sekalian, kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan di dalam ayat ke-14 yang berkata, firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, di sini sangat jelas kepada saya dan saudara bahwa ya Tuhan ya menjadi manusia melalui firman-Nya. Oke? Firman Allah itu, kalimat Allah itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang telah menjadi manusia inilah yang menjadi kurban penghapus salah dan dosa. Sehingga orang Kristen tidak lagi melakukan kurban bakaran, kurban sembelihan, ada darah binatang yang dipersembahkan untuk menghapus salah, itu sudah tidak lagi. Karena sudah disempurnakan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, tentang Allah menjadi manusia ini kita sudah bosan sekali untuk menjelaskan hal ini. Lagi-lagi teman-teman, mereka memang orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa, maka bagaimanapun kita menjelaskan kepada mereka, mereka tetap tidak menerimanya. Oleh karenanya, jangan buang mutiara kepada babi. Nanti dia injak. Oleh karenanya teman-teman, saya mau sampaikan buat kita, mari tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Ya, Tuhan yang benar harus membuktikannya dengan menyelamatkan umatnya. Dengan caranya sendiri. Dia tidak akan menghukum umatnya. Dia tidak akan membinasakan umatnya. Itulah Tuhan yang benar. Karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan diselamatkan. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai di sini penjelasan singkat saya. Kiranya hal ini bermanfaat buat kita, dan nantikan saya di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.